Baik, mangga teman-teman untuk kita on cam dulu karena agenda malam ini juga kelihatannya tidak akan terlalu lama gitu. Mangga untuk on cam dan diposisikan dulu sebaik mungkin agar tidak ada lagi pertanyaan dan ketidakjelasan nanti teman-teman untuk pelaksanaan magang gitu. Jadi kita maksimalkan waktu malam hari ini walaupun tidak lama tapi teman-teman cukup jelas untuk pelaksanaan magang ke depan. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, puji syukur kita bisa berkumpul walaupun secara tatap maya gitu ya, di Zoom ini untuk sosialisasi pelaksanaan magang teman-teman di semester depan mungkin ya, tapi nanti secara teknis waktu dan lain-lain akan dibahas biar jelas gitu ya. Mungkin untuk kesempatan pertama dari Ketua Prodi untuk menyampaikan sambutan sepatah dua patah kata mungkin Bu. Untuk waktu dipersilakan Ibu. Terima kasih Pak Sofian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat, kemudian atas karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul meskipun secara dalam dunia maya ya, tidak secara langsung, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar, untuk tetap istilahnya, untuk tetap belajar, untuk tetap semangat di hari ini lah, intinya seperti itu. Sholawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih mungkin kepada Ketua Panitia atas kesempatannya. Dalam hal ini kita berkumpul dalam rangka sosialisasi magang berikut sekaligus pembekalan magang. Kalau biasanya kan secara offline, tapi karena kita ini banyak yang sudah mudik katanya ya. Jadi untuk secara offline ini tidak memungkinkan gitu. Baik, untuk kegiatan magang ini sebetulnya bukan hanya kegiatan magang secara rutinan ya. Tapi kegiatan magang di sini tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa, untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa dan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memberikan kontribusinya yang inovatif, yang kreatif terhadap masyarakat, khususnya perusahaan di dunia kerja mungkinnya seperti itu. Untuk magang kali ini yang kita tawarkan, sebetulnya kurikulum kita masih kurikulum yang terbaru ya, yaitu kurikulum MBKM. Dalam kurikulum magang ada di semester 7 sebetulnya. Hanya berdasarkan evaluasi tahun kemarin, magang di semester 7, pelaksanaannya di semester 7 itu kan berbarengan dengan seminar penyusunan usulan penelitian. Sehingga mahasiswa di sini banyak yang tidak fokus. Kemudian pengerjaan seminarnya juga jadi alasan, di mepet-mepetnya, istilahnya seperti itu ya, di mepet-mepet sudah mendekati deadline baru mengerjakan proposalnya dengan dalih sibuk magang, ya. Lebih mengutamakan magang. Nah, berdasarkan evaluasi di semester kemarin, maka kami dari program studi administrasi bisnis dalam hal ini untuk pelaksanaan magang supaya tidak
tidak bentrok ya, tidak apa istilahnya, bukan lagi sebagai alasan nanti ketika menyusun laporan, bukan laporan, tapi menyusun proposal itu tidak ada alasan karena magang. Sehingga di sini kami mensiasati untuk magang pelaksanaannya dimajukan di semester 6. Kembali lagi di semester 6 itu kan ada kegiatan KKN. Nah, setelah dilihat di kalender akademik, kegiatan KKN itu ternyata di sekitar bulan Agustus ya, sekitar bulan Juli akhir sampai Agustus. Nah, ada kesempatan untuk mahasiswa melaksanakan magang sebelum melaksanakan KKN. Jadi kenapa kita sesegera mungkin untuk melakukan sosialisasi berikut pembekalan kepada mahasiswa ya, di apa ya pada saat mendekati liburan ya, karena memang waktunya sudah tidak memungkinkan. Ya. Jadi itu salah satu strategi dari program studi supaya mahasiswa nanti apa ya tidak pada saat semester 7 lebih konsentrasi, lebih fokus untuk menyusun seminar atau usulan penelitiannya. Untuk magang yang kita tawarkan karena kembali lagi tadi waktunya apa ya istilahnya hampir berbarengan dengan kegiatan KKN. Jadi untuk saat ini magang yang kita tawarkan untuk mahasiswa itu magang reguler. Artinya magang reguler ini magang sesuai dengan kurikulum, magang yang merupakan salah satu mata kuliah yang ada dalam kurikulum program studi administrasi bisnis. Jadi bukan magang MBKM. Kalaupun mahasiswa di sini punya kesempatan untuk mengikuti magang MBKN, ini sebetulnya tidak menutup kemungkinan silakan saja. Kalau ada kesempatan seperti itu, mangga mahasiswa bisa melaksanakan magang MBKM. Dengan catatan, magang MBKM harus dipayungi dengan kerjasama atau dipayungi dengan legalitas, ada MOU-nya, ada MOA-nya, kemudian ada PKS-nya. Itu untuk magang MBKM. Tapi kembali lagi, ya, kalau magang MBKM kan bisa direkognisi ya. Kalau magang reguler tidak direkognisi. Tapi kembali lagi karena waktunya kalau magang MBKM itu bisa direkognisi dasarnya dari pelaksanaan magang yang memang setara dengan perkuliahan 1 semester gitu. Jadi antara 4 sampai 5 bulan, sampai bahkan ada yang sampai 6 bulan. Ya. Tapi karena di sini mahasiswa semester 6, ya teman-teman di sini semester 6 ini akan mengikuti KKN, kecuali kalau yang sudah direkognisi KKN-nya atau yang sudah pernah mengikuti KKN sebelumnya itu bisa melaksanakan magang MBKM di semester ini. Untuk saat ini masih magang reguler, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada yang punya kesempatan untuk mengikuti magang MBKM silakan. Untuk waktunya kegiatan magang ini setelah libur Idul Fitri itu bulan April sampai sekitar Juli lah. Kalau untuk bulan ya, 2 sampai 3 bulan. Itu untuk pelaksanaan magangnya. Nah, kalau untuk pembiayaannya, kalau magang reguler sekitar kalau tidak salah 650.000. Belum ada kenaikan. 650.000 untuk silakan nanti fakultas mungkin ya dari fakultas pemberitahuan Pak semester ini harus bayar KKN, harus bayar magang. Tapi ya sama juga kalau misalkan nanti di semester 7 kan harus bayar magang, apalagi berbarengan dengan kegiatan seminar harus bayar skripsi. Ya. Jadi ya kalau misalkan masalah pembiayaan mudah-mudahan ya kita doakan supaya ada ya, supaya kita diberikan kelancaran, kemudian kemudahan bagi orang tua kita karena
mayoritas di sini masih mengandalkan orang tua mungkin ya. Kita doakan saja supaya usaha orang tua, kegiatan kita, kuliah kita bisa lancar juga. Itu saja. Harapan Ibu untuk magang kali ini, siswa mendapatkan pengalaman bagaimana mempraktekkan pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah selama kurang lebih 5 menuju 6 semester. Bagaimana cara mempraktekkan, mengimplementasikan di perusahaan. Mungkin itu saja. Nanti ada pertanyaan, silakan. Jelasnya kan nanti susun apa saja kegiatan hari ini. Intinya mahasiswa harus tahu supaya nanti tidak banyak bertanya lagi, karena untuk magang kali ini memang ya beda dari sebelumnya. Kalau pelaksanaannya sih sama, hanya bedanya dari sisi waktu saja. Oke. Itu saja mungkin ya dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi selanjutnya ada sesi dokumentasi. Sebelumnya terima kasih kepada Ketua Prodi yang sudah menyampaikan, kepada Ibu sudah menyampaikan sambutan soal pelaksanaan magang untuk kita semua. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita sesi dokumentasi dulu ya, di tengah-tengah sengaja biar bisa ikut semua. Maka teman-teman untuk bisa on cam dulu sebelum nanti sesi persyaratan magang dari Ibu Resa. Sebelumnya kita sesi dokumentasi dulu. Maka untuk on cam. Ini masih terus bertambah ya. Baik, kita mulai dari slide pertama. Ini Husnul Bunga dan kawan-kawan, slide pertama. 1, 2, 3. Pak Diki yang screenshot ya. Ini rada gaptek kan ini Pak Diki. Ya boleh. Oke, slide Untuk selanjutnya 1, 2, 3. Oke, slide keempat. 1, silakan on cam, yang slide 4 masih banyak yang off cam. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, slide yang kelima. Ini slide kelima off cam semua nih. Ada Yolanda, Dian, Salsa, dan teman-teman. Oke, sudah Pak Sufyan. baik, atur nuhun Pak Dr. Diki, dokumentasi dari ku dokter kurang kumaha ya penting Lailatul Qadar ya. Untuk sesi selanjutnya sesi penyampaian persyaratan magang dari Bu Resa. Bu Resa sudah siap Bu Resa? Bu Resa masih di unmute. Sebentar sini. Ngarungan Ada kabut. suaranya nggak Pak Sopyan? Sudah ada. Ya. Baik, mengapa? Hatur nuhun Pak Sopyan telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan alur pendaftaran magang ya. Terima kasih tadi kepada Bu Kaprodi dan kepada Ketua Panitia Magang Program Studi Administrasi Bisnis. Alhamdulillah ya teman-teman kita bisa berjumpa lagi. Lanjut saja untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menjelaskan mengenai alur pendaftaran magang. Nah, teman-teman, untuk alur pendaftaran magang, nanti yang pertama itu panitia akan men-share Google Form. Jadi silakan mahasiswa mendaftar via Google Form dulu, ya. Setelah mendaftar via Google Form, lalu
nanti rekan-rekan membayar biaya magang, dan ini kami upayakan mudah-mudahan rekan-rekan bisa membayar magang itu sampai dengan akhir bulan Mei, ya, sampai dengan akhir bulan Mei. Setelah itu nanti di semester 7 teman-teman baru kontrak KRS magang, ya. Jadi kontraknya itu nanti di semester 7, ya. Nilai magang juga akan diinputkan di semester 7. Begitu ya, teman-teman. Jadi alurnya yang pertama nanti teman-teman daftar via Google Form, bukan yang disebar kemarin sama Pak Sopian, tapi nanti ada lagi yang baru, ya. Gitu. Nah, berikut pembayaran magang, ya. Paling lambat 31 Mei ya. Berarti. Nah, baru setelah itu teman-teman pelaksanaan magang antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Ya. Selanjutnya untuk kontrak KRS magangnya di semester 7 ya. Jadi program studi menginputkan nilai magangnya itu di semester 7 ya, teman-teman. Itu untuk alur pendaftarannya. Yang kedua yaitu pengajuan surat ya, surat untuk ke perusahaan. Nah, untuk mengajukan atau enggak untuk membuat surat pembuatan surat untuk pengantar magang ya ke perusahaan-perusahaan itu silahkan teman-teman bisa unduh di website yang sudah Ibu share di grup magang ya. Nanti teman-teman silahkan melihat di poin pertama, di situ ada, bentar, kita buka dulu ya. Nah, teman-teman nanti bisa melihat ya. Nah, di websitenya Visumi ACID, di situ ada beberapa formulir online. Nanti teman-teman bisa mengunduh atau enggak mengisi ya. Di poin nomor 1 ada pengajuan surat. Ya. Pengajuan surat. Nah, di situ teman-teman silahkan membuka link yang sudah di-share di poin nomor 1 itu dan mengisi ya. Nah, nanti setelah mengisi, paling bawah itu ada, atau enaknya share screen aja gitu ya, Pak Sopian? Ya Ibu, biar jelas Bu. Oke. Sebentar. Ibu share screen aja ya. Ya, Bu. Sudah ada? Nah, ini di grup magang ya, teman-teman bisa lihat. Ada formulir online. Ya. Di poin nomor 1, silakan teman-teman klik yang paling atas. Yang ini. Ya, kita klik. Ada pelayanan administrasi akademik fees. Langsung berikutnya aja. Di sini ada data pribadi, nama, program studi, keperluan. Nah, teman-teman silahkan diklik yang pengajuan surat pengantar magang. Paling bawah ya. 5 dari bawah. Yang ini ya, diklik yang ini. Selanjutnya kirim. Ya, berikutnya. Misalnya ini kita coba ya. Ilmu administrasi bisnis. Pengajuannya surat pengantar magang. Nama mata kuliahnya magang ya. Nama mata kuliahnya magang. Nama instansinya silakan teman-teman tulis. Misalnya di PT Pertamina Sukabumi. Ya. Klik berikutnya. Oh ya,
sebelumnya teman-teman di nama instansi di sini, nah di nama instansi ini diharapkan dengan selengkap-lengkapnya, misalnya PT Pertamina Tbk Sukabumi gitu, atau enggak PT Pegadaian Kantor Cabang Sukabumi. Jadi harus jelas ya untuk penulisan di nama instansinya. Misalnya PDAM wilayah Cibadak gitu. Jadi di sini harus tertera jelas ya. Oke, sekarang kita klik berikutnya. Selanjutnya tuliskan nomor WhatsApp teman-teman. Selanjutnya alamat email, baru kirim. Nah, setelah teman-teman mengirim, ya, jangan riweuh ke fakultas. Bu Intan, saya tadi udah ngisi formulir. Jangan seperti itu, tapi sabar saja menunggu, ya. Karena nanti Bu Intan akan membuatkan surat pengantar magangnya 1 hari kerja, ya, maksimal 3 hari kerja. Jadi teman-teman, kalau misalnya mengajukannya itu di hari Jumat, nah hari Sabtu itu nggak bakal dibikinin surat magangnya. Paling nanti hari Senin atau hari Selasa baru bisa dibuatkan surat pengantar magang dari fakultas. Jadi diharapkan teman-teman untuk pengajuan surat pengantar magang ini dibuat H-3 ya. Maksimalnya itu H-3. Kalau bisa dibuat dari jauh-jauh hari. Begitu ya. Mungkin cukup Pak Diki, Pak Sofian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak, kita lanjut aja ke pembahasan panduan magang. Nggak ada dulu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bisa ajukan pertanyaan dan pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa. Oke, nuhun Pak Sofian. Baik, atau nuhun Bu Resta. Jadi gitu teman-teman, kalau nanti ada pertanyaan mungkin seputar magang disiapkan saja. Nanti jika ada sesi pertanyaan silakan untuk ditanyakan agar jelas gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan juga ada gambaran bagi yang lain. Untuk sesi selanjutnya, sesi dari Pak Dr. Diki, udah siap Pak? Mangga. Baik, mangga dipersilakan Pak Diki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Sofian atas kesempatannya. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Prodi Program Studi Administrasi Bisnis, Ibu Nurul Santi, dan Ibu Sekprod, Prodi Adbis, Ibu Resa Nurmala, dan teman-teman semua yang saya cintai. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai panduan magang yang teman-teman nanti tolong perhatikan. Panduan itu nanti akan di-share kepada teman-teman semua, dan ini kurang lebih ini kurang lebih gambaran nanti isi dari pedoman magang yang teman-teman nanti akan kalian jalankan. Sudah terlihat di layar semuanya? Sudah Pak. Sudah Bapak. Oke. Ini panduan ini nanti akan dibagikan kepada teman-teman semua. Mohon dibaca dengan seksama ya, bukan hanya pajangan saja, karena nanti Pak isinya apa saja itu termasuk teknik penulisan dan prosedur pun semuanya sudah dijelaskan di sini. Dimulai pendahuluan, panduan magang, termasuk nanti sampai tadi prosedur magang yang sudah dijelaskan, ini pun sudah dijelaskan di dalam buku pedoman, termasuk teknik penulisan laporan magang. Oke, ini sekali lagi magang tadi yang sudah dijelaskan Ibu Kaprodi kita, bahwasanya magang ini seharusnya pelaksanaannya di semester 7, tapi ditarik ke semester 6 karena evaluasi kakak tingkat kalian yang pelaksanaan magang dengan pembuatan SUP itu sangat keteteran, sehingga magang ditarik di semester 6. Ini menjadi dasar teman-teman
agar nanti di semester 7 fokus untuk pembuatan proposal penelitian. Sekali lagi, jadi semester 6 ini agak padat teman-teman. Mohon di manage waktunya, manajemen dirinya, dan nanti dikerjakan dengan baik. Supaya nanti di semester 7 kalian banyak waktu luang untuk melakukan riset dan penelitian. Gitu. eh ini bobotnya 3 SKS, nanti teman-teman kontraknya tadi di semester 7 ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Oke, saya lanjut ke bab 2. Panduan magang ini tujuannya adalah teman-teman satu, untuk memahami, nanti kan teman-teman ada sesuai dengan konsentrasinya masing-masing. Baik itu leader itu SDM, baik itu nanti finance ya di bidang keuangan, baik itu nanti di marketing, baik itu nanti di strategi dan entrepreneur. Jadi nanti teman-teman tujuannya untuk memahami capaiannya seperti itu, menguasai dan memahami. Dan ini adalah waktunya teman-teman untuk mengimplementasikan atas pembelajaran yang teman-teman sudah pelajari selama ini, dan ini adalah ajang untuk praktikumnya. Supaya apa? Supaya nanti bekal teman-teman di dunia kerja itu seperti itu. Dan manfaatkan magang ini adalah sebagai bahan relasi teman-teman. Bahan relasi, referensi untuk teman-teman nanti bisa apa namanya? Bisa bahan untuk kerja, bahkan nanti untuk dijadikan bahan penelitian. Oke, selanjutnya, nah, nanti teman-teman terbagi ada beberapa profil, di antaranya tadi ada entrepreneur, ada leader, ada marketing, dan finansial. Ini nanti semuanya teman-teman harus mampu dan membuat serta menganalisis ya, artinya dari setiap profil lulusan itu sendiri. Dan jenis pekerjaan magang nih teman-teman, mohon diperhatikan. Karena teman-teman kalau magang tidak memahami tentang jenis pekerjaan magang dan apa yang harus dilakukan, nanti kalian malah disuruh, mohon maaf ya, ada yang disuruh hanya motong kopi saja, ada yang hanya disuruh untuk nongkrong saja, ngabuburit dan yang lain, dan kalian tidak bisa apa namanya, tidak ada kebermanfaatan di situ. Jadi ketika nanti teman-teman profil lulusannya contoh mengenai SDM atau leadership, jadi nanti teman-teman kaji dan pelajari, walaupun nanti misalkan tugasnya nanti kondisional, tapi teman-teman harus bisa memahami, oh ternyata ini PR-nya kurang bagus nih, misalkan contoh, misalkan perbankan ini atau human resource-nya seperti apa, skema rekrutmennya, ataupun dalam tata administrasinya seperti apa. Dan itu bisa langsung teman-teman ketika tidak ada kegiatan magang di situ atau tidak ada sambil mempelajari, teman-teman sambil membuat laporan magang. Ya, begitupun ini yang untuk SDM, yang nomor 1. Nomor 2, menguasai memahami manajemen keuangan dan perusahaan pekerjaan. Accounting, financial management, teman-teman sudah belajar tentang keuangan bisnis, teman-teman sudah belajar tentang analisis laporan keuangan, oh ternyata seperti apa model-model dan skemanya. Termasuk ini, yang selanjutnya marketing itu seperti bagaimana untuk sales, untuk marketing, bagaimana teman-teman untuk service, pelayanan, service excellence itu seperti apa. Dan ketika, oh ternyata saya memahami, oh ternyata di dunia perbankan seperti ini, nanti di dunia usaha seperti ini. Jadi teman-teman itu, oh ini saya jadikan deh laporan magang, cicil, dimulai dari sekarang. Jangan pada saat pelaksanaan magang selesai, baru bikin laporan. Nah, itu yang salah. Karena teman-teman akan butuh waktu ekstra untuk membuat itu. Lebih baik pada saat pelaksanaan magang, sambil mengerjakan magang, sambil membuat laporan. Sehingga teman-teman nanti lebih ketika magang selesai itu sudah selesai semuanya. Dan beban kalian sudah ini. Terus yang keempat, teman-teman bisa melihat di sini ada menguasai dan memahami manajemen produksi. Di sini ada distribusi dan production, inventory dan warehouse ya. Terus ada memahami konsep entrepreneur, membuat business plan, business research, product development, dan yang lainnya. Teman-teman nanti bisa baca lebih ini lagi ya. Bisa dibaca-baca lagi. Oke, dan ini pun sama ya teman-teman, nanti ada jenis kegiatannya, kalau entrepreneur ngapain saja, terus nanti kalau leader teman-teman harus bisa membuat analisis SWOT, boleh nggak Pak laporan magang tentang SWOT? Itu silakan, bagus justru. Jadi artinya nanti teman-teman bisa melihat kondisionalnya. Oh ternyata SWOT ini belum diimplementasikan, kenapa kendalanya dan tantangannya apa? Gitu, jadi sambil bimbingan nanti bisa membuat laporannya seperti itu. Begitupun ini marketing, tugasnya apa saja, begitupun nanti financing atau finansial, nanti seperti apa. Jadi nanti teman-teman harus ada kegiatan yang sesuai guidance kita. Ya, jangan apa namanya, jangan tidak ada guidance-nya dan kalian tidak melakukan apa-apa. Justru sekali lagi, magang di sini adalah ajang kalian untuk lebih dekat dengan manajer HRD-nya. Lebih dekat untuk dengan pimpinan cabangnya.
oh dekat dengan misalkan para manajernya, oh dengan staf dan operasional dan yang lainnya. Ketika apa? Bisa dijadikan sekali lagi dua bahan tujuannya. Yang pertama itu menjadi ajang pengalaman berharga buat teman-teman. Yang selanjutnya sebagai referensi untuk nanti teman-teman setelah lulus. Yang ketiga sebagai bahan untuk riset kalian nanti penelitian. Ya, mudah-mudahan itu bisa lanjut nanti pada saat pembuatan proposal teman-teman gitu untuk SUP kayak seperti itu. Ya, selanjutnya prosedur magang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Resa dari tahapan demi tahapannya. Terus tadi pendaftaran juga sudah dijelaskan. Dan ini lamanya magang tadi minimal 2 bulan. Ya, teman-teman minimal 2 bulan sampai 3 bulan. Atau pas saya udah pengen sampai 5 bulan silakan. Tapi kalau kemarin kita deadline itu 2 sampai 3 bulan. Jadi pas selesai magang itu teman-teman sudah mulai persiapan fokus untuk KKN. Nah, selanjutnya, tempat magang, ketentuan magang, tempat magang diatur sebagai berikut. Magang dilaksanakan pada perusahaan yang memiliki legalitas dan terkait dengan bidang program studi bisnis. Jadi ada yang berkaitan tentang bisnis, teman-teman. Ya, gitu. Ada tentang bisnis. Yang tidak boleh itu adalah instansi pemerintah. Instansi pemerintah kenapa? Karena itu kebijakan publik, bukan bisnis, teman-teman. Ada instansi pendidikan, jadi itu lebih ke pendidikannya. Justru harus yang ada unsur bisnisnya gitu. Baik nanti perusahaan itu mau nasional, mau multinasional, mau itu UMKM yang minimal omsetnya udah besar teman-teman. Jangan nanggung-nanggung gitu. Misalkan ada omsetnya udah sampai miliaran, ada 2M atau 3,5M, misalkan seperti itu dari omset penjualan. Itu boleh nggak Pak seperti itu? Boleh, silakan. Justru itu nanti teman-teman pelajari, oh ternyata konsep bisnisnya seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman apa namanya bisa mencari tempat-tempat dan nanti kita juga ada rekomendasi beberapa tempat yang teman-teman bisa kejar di situ. Dan selanjutnya teman-teman nanti di tempat satu magang itu, teman-teman bisa untuk 4 orang ya, bisa untuk finansial, bisa untuk marketing, bisa untuk SDM, leadership, dan bisa untuk strategi. Ya, jadi satu tempat magang, satu perusahaan bisa untuk 4 orang, tapi beda ininya, beda konsentrasinya. Gitu, nggak boleh dengan SDM di tempat yang sama, itu tidak boleh, justru harus berbeda tempat. Pak, kalau misalkan contoh misalkan Bang, oh ini ada Bank BSI, ada yang cabang Cibadak, ada yang cabang Cicurug, ada yang cabang Sukabumi, ada yang Pelabuhan Ratu, itu boleh nggak Pak? Itu boleh, tapi beda tempat. Misalkan BJB ataupun misalkan bank yang lain BSI ataupun BPR ataupun nanti koperasi ataupun nanti lembaga keuangan yang lain atau nanti misalkan ada UMKM yang omsetnya udah besar ataupun nanti misalkan yang sifatnya ini ada profit oriented yang menghasilkan laba gitu. Oh ini udah UMKM, marketing seperti apa di satu tempat itu bisa sampai 4 orang. Intinya gitu. Ya di satu tempat bisa maksimal 4 orang. Kecuali beda apa namanya beda cabang itu boleh. Ya. Jadi ini pembekalan ini ditujukan untuk teman-teman. Kita sudah membuat konsepnya. Teman-teman tolong membaca guidance-nya saja. Panduan yang ini. Jangan sampai keluar dari situ. Ya, karena nanti teman-teman sambil berjalan magang, sambil nanti bimbingan, sambil nanti bisa melakukan laporan magang. Gitu. Dan nanti penilaian itu ada 2 jenis. Nanti ada penilaian dari pihak perusahaan maupun nanti dengan kita selaku pembimbing. Gitu. Jadi nanti tetap ada sidang magang disebutnya. Dan ini teman-teman harus diperhatikan, mahasiswa wajib mematuhi aturan dalam panduan magang. Ya, kewajiban di dalam sanksi ini ada sanksinya. Mahasiswa wajib mematuhi aturan yang berlaku di perusahaan tempat magang dengan disiplin baik dan hal berbusana, berperilaku dan bekerja. Ingat, tidak boleh menggunakan anting, tidak boleh menggunakan kalung, ditindik, rambut, gondrong, dan yang lain. Tolong teman-teman adalah seorang bisnismen. Seorang bisnismen wajib rapi, berpenampilan ini menjadi S-mode lah, eksekutif muda gitu. Gitu. Jadi teman-teman harus bisa menunjukkan kalian itu anak bisnismen gitu, anak bisnis gitu, administrasi bisnis yang notabene-nya tadi tidak berambut gondrong, berpenampilan rapi, tidak bertindik, tidak apa namanya kalung dan yang lain aksesoris yang lainnya. Tolong teman-teman jaga nama baik Adbis Umi yang notabene-nya sudah dikenal baik di perusahaan-perusahaan baik nasional maupun multinasional, baik di dalam kota Sukabumi maupun di luar Sukabumi. Artinya seperti itu. Dan tolong jaga sopan santunnya, gitu, menjaga etika dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan.
Terus mahasiswa juga tolong secara disiplin, jangan belang betong. Artinya sekarang masuk magang, besok enggak, nanti masuk lagi enggak. Dan ketika nanti ada laporan yang misalkan teman-teman tidak melaksanakan dengan baik, ya teman-teman tidak akan mendapatkan nilai yang sesuai diharapkan. Dan besar kemungkinan kalian tidak akan mendapatkan nilai dan nanti bisa jadi diulang. Kalau udah sampai diulang, teman-teman akan lewat semester pada akhirnya. Ya, jadi tolong usahakan jangan sampai melanggar dan jangan sampai tadi teman-teman ada hal-hal yang kecil sehingga teman-teman tidak fokus untuk menjalani kegiatan magang di situ. Sekali lagi ini untuk bekal teman-teman nih, sekali lagi magang ini tolong dibuat tolong dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, panduan penulisan laporan magang. Nanti teman-teman juga di sini sudah akan dijelaskan semuanya dari mulai halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran. Ini sudah ada penjelasan semuanya. Selanjutnya, bab 1 apa saja? Oh, ini mengenai tentang latar belakang, berisi alasan pemilihan topik dan objek magang. Alasannya apa? Oh, Pak, ternyata di sini belum ada bisnis plan di tempat magang saya. Boleh nggak saya misalkan tentang membuat bisnis plan di perusahaan ini? Ya silakan. Alasannya kenapa? Karena perusahaan tidak membuat apa-apa. Jelaskan di situ fenomenanya. Alasannya kenapa kalian mengambil topik itu dan objek magangnya di situ. Yang kedua, menggambarkan batasan tentang topik magang. Kalau kalian membatasi di situ, Pak, saya mengenai tentang bisnis plan-nya. Ya sudah, so kalian batasi di situ hanya sebatas bisnis plan-nya, tidak ditambahkan dengan financial dan yang lainnya. Jadi artinya seperti itu. Dan tujuan dan kegunaan magang sesuai dengan isi proposal. Selanjutnya, bab 2 mengenai tentang gambaran umum perusahaan, sejarah singkat perusahaan, bidang pekerjaan dan ruang lingkup. Nanti teman-teman bisa baca dan membuat struktur organisasinya. Oh, berarti teman-teman sudah belajar nih semuanya. Arti seperti itu. Terus ada di sini ada hasil pelaksanaan magang. Dari deskripsi pelaksanaan magang, nah ini ada laporan kegiatan harian, ada mingguan, serta dapat menggambarkan kondisi teman-teman praktek magang ya di situ. Pak, kan saya di sini tidak ada kegiatan apa-apa. Justru teman-teman perhatikan di dalam perusahaan itu pasti ada yang fenomenanya, ada masalahnya. Dan kalian bisa kajikan dan itu bisa menjadikan sebuah judul laporan magang teman-teman. Ya, gitu. Walaupun misalkan nanti Pak di tempat kerja kalian tidak ada kegiatan aktivitas yang lain, teman-teman silakan cari fenomenanya, jadikan itu ambil konsep untuk laporan magang dan kerjakan laporan magangnya. Sampai nanti teman-teman bisa perhatikan dengan kondisional di situ. Artinya seperti itu. Jadi bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan nanti cari relasi, cari referensi, cari Pak di sini ada masalah kayak gini, bisa nggak nanti dijadikan penelitian? Oh bisa teman-teman di situ, bisa dilaksanakan. Ya, selanjutnya bab 4 penutup. Di sini nanti teman-teman ada surat bukti pelaksanaan magang dari perusahaan, ada rincian kegiatan per harinya atau per minggu seperti apa. Nanti ada beberapa formulir. Terus nanti teknik penulisan laporan magang ada dimulai dari tadi ini sudah ada yang jelas ya, ada kertas 4. Semester 5 tuh bisa uli itu bisa tapi masalah beda lah vibes-nya. Halo. Ini nama tolong fokus diperhatikan ya. Hujan apa bener? Adik Anop tolong diperhatikan. Bojas hujan deh. Oke, terima kasih sudah di-mute dan teman-teman tolong diperhatikan. Kalau nanti masih menemukan di lapangan teman-teman masih menggunakan tindik, kalung, atau nanti merokok di tempat umum atau rambutnya masih gondrong, ya nanti ketika nanti kita ada survei ke lapangan dan kalian melaksanakan itu, kita akan berikan nilai E langsung. Dan saya pastikan kalian akan mendapatkan E kalau tidak melaksanakan sesuai dengan buku panduan. Ya, jadi tolong ini kalian melaksanakan dengan baik. Sekali lagi ini buat bekal kalian nanti setelah kalian lulus. Sekali lagi jangan disepelekan. Jadi teman-teman ini sekali lagi bahan untuk kalian experience termasuk nanti untuk riset kalian nih, proposal kalian. Gitu. Tadi biaya magang sudah dijelaskan. Terus nanti akan dibagikan dosen pembimbingnya sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Terus tadi prosedur magangnya sudah dijelaskan sama Bu Sekretaris Prodi oleh Bu Resa. Semuanya teman-teman nanti tinggal dibaca saja di situ. Selanjutnya ini ada lampiran-lampirannya. Teman-teman nanti ada laporan-laporannya. Di sini sudah disiapkan semuanya dari mulai formulir laporan lokasi magang. Terus di sini ada kalau untuk dosen pengajuan dosen pembimbing tidak usah, teman-teman tidak usah bikin karena nanti kita akan yang float jadwal pembagian dosen-dosennya, dosen pembimbingnya. Surat tugas juga tidak usah. Nanti ini adalah yang sekiranya penting. Nah, ini ada kartu bimbingan magang program studi administrasi bisnis ini dengan pembimbingnya. Dan ini kegiatan kalian nanti di perusahaan
program di sini, misalkan kalian melaksanakan apa, tujuannya contoh misalkan kalian untuk membuat laporan karyawan, tujuannya adalah administratif operasional, outputnya adalah laporan, tanggung jawabnya siapa, tanda tangan di situ untuk kegiatan setiap harinya. Selanjutnya ini kegiatan magang nanti akan disiapkan oleh FIS ya untuk surat magangnya, dan ini pun nanti teman-teman membuat ya daftar hadirnya, hari apa, datang jam berapa, pulang jam berapa, kegiatannya apa saja, nanti pembimbing sini adalah pembimbing magang yang di perusahaan ya teman-teman gitu. Selanjutnya ini permohonan penilaian kegiatan magang, nanti teman-teman meminta penilaian kepada perusahaan. Penilaian kepada nilai perusahaan, nanti ada 2 penilaian. Yang pertama adalah nanti ke perusahaan, tempat magang kalian. Yang kedua adalah dengan dosen, nanti ada penilaiannya. Nah, kalau yang ini, nilai magang di tempat kerja atau di tempat magang. Nanti ada 3 penilaian, 4 maaf. Penilaian perilaku kedisiplinan, inisiatif dan kreativitas, dan hasil magangnya apa? Kira-kiranya teman-teman yang sudah dikerjakan apa saja, hubungan dalam lingkungan kerja, kira-kira nilainya berapa. Dan ini yang menilai nanti adalah pembimbing magang yang di tempat perusahaan. Ini adalah lampirannya, contoh lembar persediaan laporan magang, nanti tinggal disesuaikan saja. Terus ini daftar kelengkapannya, nanti teman-teman juga bisa lihat di situ. Dan ini adalah berita acara untuk ujian magang, dan nanti dari nilai intasinya berapa, pembimbing berapa, penguji berapa, baru nanti keluar nilai mutunya. Itu kurang lebihnya, teman-teman. Nah ini contoh kata pengantar yang teman-teman nanti bisa diedit dan bisa disesuaikan dengan laporan magang. Ini tanda pengesahannya, tolong nanti dipersiapkan juga di dalam laporan magang. Itu kurang lebihnya panduan magang yang sudah kami buat, yang untuk jadikan panduan buat teman-teman semua. Ini akan di-sharekan nanti di grup, ya. Nanti teman-teman acuannya ke sini. Jadi teman-teman mudah-mudahan tinggal disesuaikan saja nanti untuk laporan magangnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu kurang lebihnya yang saya dapat sampaikan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Pak Dokter untuk sesi penyampaian tadi soal teknis magang ya, atau pedoman magang. Mungkin nanti pedomannya akan di-share di grup teman-teman untuk menjadi sebuah pedoman gitu. Jadi itu pedoman dan acuan teman-teman dalam pelaksanaan magang ke depan. Baik, mungkin untuk selanjutnya itu sesi penyampaian yang akan dan harus teman-teman isi untuk pendaftaran magang. Jadi diantaranya mungkin teman-teman itu nanti harus melakukan pembayaran magang, itu lewat biasa pembayaran ke lembaga itu ya. Terus ada form yang harus diisi oleh teman-teman juga. Mungkin nanti formnya udah saya sematkan di grup magang beserta form untuk surat pengantar ke perusahaan. Biasanya teman-teman perlu itu pengalaman yang sebelum-sebelumnya, ada yang harus minta 1 kali, 2 kali, bahkan lebih. Jadi masukkan ke perusahaan ini, nanti mungkin tidak diterima atau belum menerima magang, nanti masukin lagi ke perusahaan lain. Jadi mungkin teman-teman lebih dari 1 kali. Tapi jangan juga teman-teman nyebar ke beberapa perusahaan, ini pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Jadi langsung bikin beberapa, masukin ke beberapa perusahaan. Nanti takutnya dari perusahaan tersebut belum konfirmasi tapi udah nyebar, ngasih konfirmasi, jadi kan nggak enak, perusahaan sudah nerima tapi kita sudah diterima di beberapa magang ya, jadi tunggu saja atau pastikan dulu ya. Udah saya sematkan. Mungkin untuk gambaran kita lihat ini ya, ini formnya seperti biasa, tinggal klik. Sekali lagi ini sudah disematkan di grup beserta untuk link surat pengantar ke perusahaan. Jadi teman-teman ingat kalau butuh ini dan harus update ini, tinggal lihat di grup, di catatan di atas, nanti di grup magang tinggal sudah disematkan ini. Seperti biasa harus diisi, wajib emailnya, karena nanti ini bisa diupdate dan disarankan untuk diupdate. Ini pengalaman-pengalaman sebelumnya
teman-teman mengisi magangnya di mana, ternyata pelaksanaan magang realnya karena susah perusahaan tersebut memberikan konfirmasi pelaksanaan magangnya di perusahaan mana. Itu sering kejadian. Akhirnya tidak susah prodi untuk mengeceknya karena nanti biasanya kita akan datang ke lapangan ke perusahaan untuk konfirmasi. Pernah kejadian kita ke perusahaan tersebut nggak ada nama mahasiswa itu, nah, jadi nggak konfirmasi ulang. Jadi teman-teman nanti di sini bisa untuk update. Kita mulai dari nama lengkap, ini wajib diisi. Mungkin teman-teman sesudah pelaksanaan Zoom ini langsung bisa mengisi semua ya. Nama lengkap, terus NIM, terus semester sekarang, takutnya ada semester yang tingkat yang susulan magang, terus kontak WhatsApp teman-teman sendiri, dimulai dari +62, karena nanti ini jika memakai sistem biasanya harus +62, 8, bla 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 ya. Jadi tidak pakai 0856 misalkan, tapi +8 sekian. Terus ini alamat teman-teman, alamat rumah di mana, terus konsentrasinya bisa dipilih, teman-teman kan sudah tahu ya. Nanti tinggal diklik, ini ada yang finance, mungkin ada yang leader, entrepreneur, marketing. Nanti diklik salah satu konsentrasi teman-teman, misalkan finance. Nama tempat magang, ini tidak diwajibkan teman-teman, kalau yang lain kan ada bintang merah ya. Berarti dari atas sampai sini itu wajib diisi. Mungkin malam ini semua harus mengisi. Karena kalau tidak mengisi berarti nanti tidak akan dapat pembimbing magang. Nanti kan dari sini nama dan konsentrasi mungkin digunakan untuk data pembimbing teman-teman magang. Jadi harus diisi malam ini. Nama tempat magang ini tidak diwajibkan. Artinya teman-teman kalau misalkan sudah ada bisa langsung diisi. Kalau belum ada mungkin bisa di skip dulu. Nah, makanya link ini wajib menggunakan email yang sama. Jadi nanti teman-teman bisa mengedit atau mengupdate gitu. Jika sudah ada tempat magangnya, yang belum nanti bisa diupdate besok atau lusa. Mungkin nama tempat magang diisi, tempat magang di Kota Sukabumi, kabupaten atau luar kota dan kabupaten Sukabumi. Bisa ada yang di Bali misalkan atau di mana. Nanti berarti di luar kota kabupaten Sukabumi. Alamat tempat magang harap diisi dengan jelas karena ini acuan kami untuk nanti datang ke perusahaan Jalan R. Samsudin misalkan nomor berapa, bahkan kalau bisa nanti di ujungnya depan apa atau seperti apa kalau misalkan perusahaannya patokannya agak susah. Ini pengalaman kita panitia magang pernah ke perumahan cari perusahaan sipil tersebut, susah putar-putar gitu cari-cari. Nah, jadi harus jelas kontak teman-teman harus diisi. Juga di sini ada nama pembimbing lapangan. Contohnya Bapak Andri, strip manager. Jadi atau jabatannya apa gitu. Agar kami nanti mengkonfirmasi atau ngontak ke perusahaan gampang gitu kalau misalkan di sini jabatannya apa diisi dan namanya siapa. Terus nama kontak pembimbing diutamakan WhatsApp seperti biasa dimulai dari +628 ya dimasukkan kalau sudah ada ya. Kalau sudah ada berarti dari kolom tadi nama tempat magang ini kalau sudah ada diisi. Terus Anda memilih tempat magang referensi dari siapa? Jadi apakah langsung ke perusahaan on the spot nyari dari keluarga atau referensi dari orang tua atau dari teman atau mungkin perusahaan keluarga gitu, dari kenalan atau dari media sosial cari tahunya. Nah, untuk diisi. Nah, ini juga sangat penting teman-teman, rencana waktu memulai dan selesai magang harap diisi. Ini sering kejadian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Diki, evaluasi dari tahun sebelumnya teman-teman jadi kendala kalau di semester 7 bentrok sama usulan penelitian, nanti jadi ngaret UP-nya, terus ngaret skripsi, nambah semester. Jadi ini kami sudah memperhitungkan panitia gimana caranya agar teman-teman tepat waktu
biar enak gitu ngatur waktunya. Jadi kenapa itu dilaksanakan di semester 6, tapi kontraknya mungkin nanti di semester 7 ya. Jadi semester 7 tes sudah selesai, tidak mengganggu UP gitu, fokus ke UP. Nah ini waktu magang ini kenapa harus diisi? Agar kita tahu teman-teman mulainya kapan, berakhirnya kapan. Karena ini akan mengaruh nanti ke pelaksanaan sidang magang, terus ke kita datang ke perusahaannya juga, biar jelas gitu teman-teman. Jadi harus mengisi. Contohnya, misalkan tinggal klik teman-teman mulainya 4 April, pelaksanaannya 1 bulan. Jadi teman-teman jangan juga keenakan. Saran saya magang itu perusahaan ada apa, walaupun nawarnya dengan cara yang baik, tapi teman-teman juga punya nilai tawar gitu. Jangan kata perusahaan kita butuhnya 5 bulan, ya Pak, mangga 6 bulan. Dari ya maaf nggak dikasih transport dan lain-lain. Terus teman-teman juga banyak kewajiban yang di kampus mungkin terabaikan. Jadi kalau bisa ya menurut saya 2-3 bulan, 2 bulan lah enak. Itu jadi tidak mengganggu ke yang lain. Penting dapatkan pengalaman selama di sana. Gitu. Ada yang lama sampai terkatung-katung lah tugas yang lainnya. Jadi diisi ini, misalkan 4 April, pelaksanaannya 2 bulan berarti sampai 4 Juni misalkan. Langsung dikirim. Sekali lagi, kalau teman-teman sudah sudah mendapatkan tempat magang, sudah bisa diisi semua sampai sini. Jangan takut teman-teman, misalkan Pak takutnya ada perubahan, nggak apa-apa diisi saja dulu. Saya sudah ada di CP ini, ya diisi saja dulu semua. Kalau misalkan Pak kalau ada perubahan, suka ada bertanya Pak gimana kalau saya ganti lagi? Jangan bertanya lagi berarti ya, tinggal masuk lagi ke link yang sama dengan email yang sama, otomatis teman-teman bisa mengedit link tersebut. Tinggal diedit saja, nanti kan isiannya udah otomatis yang awal, tinggal diganti nama perusahaannya atau waktu magangnya. Pokoknya jangan lupa, nanti saya akan mengingatkan terus di grup untuk mengupdate teman-teman yang sudah dapat tempat, yang kemarin masih dikosongkan terus sudah dapat, atau mengganti waktu tempat magang dan lain-lain, agar untuk terus diupdate, karena ini acuan penting gitu untuk pembagian pembimbing, untuk kita ke lapangan, sidang magang dan lain-lain. Mungkin itu untuk link pendaftaran magang yang nanti teman-teman harus isi. Harap untuk diisi malam inilah, maksimal besok mungkin ya untuk link ini. Nanti yang belum dapat mungkin nanti bisa diedit, diisi ulang. Itu mungkin dari saya untuk link ini. Linknya sekali lagi sudah ada di grup, disematkan di atas belajar ya. Jadi tahu, nanti gampang kalau mau ngedit ke depannya. Mungkin itu Bapak Ibu dan teman-teman untuk sosialisasi dan pembekalan magang. Ada pertanyaan mungkin dari Nabil? Nabil, ada pertanyaan Pak, Nabil? Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Ya. Nah, kan terkait magang ini ya, kalau misalkan emang magang ini tetap dilaksanakan semester sekarang, terus itu pembelajaran ataupun perkuliahannya bagaimana ya Pak? Baik, Nabil. Mungkin bisa dari Pak Diki, mangga Pak Diki, atau dari siapa? Dari Pak Diki atau Bu Nori? Ditampung dulu aja Pak Sob Oh, untuk boleh. 3 penanya. Baik, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Kita tampung dulu satu pertanyaan. Baik, Bunga, mangga. Bunga Salsabila. Izin Bapak terdengar suaranya. Ya, sudah terdengar. Ya, kalau misalnya batas pelaksanaan magangnya itu sampai bulan dan tanggal berapa ya Pak? Karena kan kami ada beberapa dari admin semester 6 itu yang lagi menjalani program kampus mengajar. Dan kami itu penarikan tanggal 16 Juni gitu Bapak. Jadi mungkin pengen tahu batas pelaksanaan magang itu sampai di bulan apa? Oke, baik. Untuk batas akhir pelaksanaan magang berarti ya dari Bunga. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman yang lain?
Ada lagi? Nabil mau bertanya Nah, lagi? Ya. mau Pak, satu kali lagi ini Pak terkait surat pengantar buat magang itu berapa apa sih? Berapa maksimalnya berapa ya pengajuannya ke perusahaan ada ini nggak Pak? Ada maksimalnya ataupun enggak sih Pak? Baik. Untuk surat magang dari fakultas ada maksimal atau tidak dari Nabil? Ada lagi dari teman-teman yang lain yang bertanya mungkin? Ini ada di kolom komentar ya. Pesertanya anonim. Bapak izin bertanya ke Pak Diki, jika perusahaan meminta proposal magang, apa itu disediakan oleh Prodi atau tidak? Proposal magang dari perusahaan disediakan atau tidak? Untuk Pak Diki. Ada lagi teman-teman? Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Izin bertanya. Enggak. Mohon maaf Pak, sebelumnya nggak off cam dikarenakan ada kendala sinyal. Untuk yang terrekognisi magang itu, cuman pelaksanaannya atau ada kayak apa ya Pak, sidangnya juga Pak? Apa semua terrekognisi pelaksanaan magangnya, mata kuliah magang seperti itu Pak? Apakah bisa ditangkap Pak pertanyaannya? Oke, kita cukupkan dulu ya. Pertanyaan kita jawab dulu satu-satu dulu ya. Eh, Tadi yang pertama, teh, saya jadi lupa tuh. Iya, karena kurang fokus. Tadi apa tadi yang pertama teh? Saya lupa. Siapa Nabil teh? Halo, Nabil bisa diulang lagi tadi yang pertanyaannya yang Pelaksanaan kuliah, Pak. Oh, pelaksanaan Pelaksanaan kuliah. tetap berjalan atau tidak? Oke, Pelaksanaan kuliah tetap berjalan. kalau pelaksanaan kuliah tetap Itu berjalan. bagaimana katanya? Itu. Kalau pelaksanaan kuliah, izin menjawab Bu Keprodi. Nanti mohon ditambahkan sama Ibu Keprodi. Izin jawab. Kalau untuk pelaksanaan kuliah tetap berjalan, cuma nanti untuk semester 6 nanti mungkin lebih banyak. Kemarin sudah disepakati sih pada saat rapat. Besar kemungkinan khusus yang semester 6 untuk pertemuan akan dipercepat. Gitu akan perkuliahannya akan dipercepat, entah itu misalkan di dalam satu hari ini itu bisa di 2 kali pertemuan kan, atau ini tergantung nanti kesiapan dari si dosennya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kami akan menginformasikan juga melalui Prodi untuk pelaksanaan mata kuliah khususnya di semester 6 nanti mungkin lebih besar banyak online. Ini seperti itu, biar nanti teman-teman nanti bisa sambil magang, sambil pembelajaran pun secara online. Artinya seperti itu. Mungkin itu ya, teman-teman yang untuk pelaksanaan magang tetap perkuliahan tetap berjalan, ya, kurang lebih seperti itu. Ibu Kaprodi mau ditambahkan sama Ibu Sekret untuk perkuliahan? Sama waktu mungkin batas akhir katanya Bu, waktu dari Bunga. Boleh. Tadi ya sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Diki. Perkuliahan tetap berjalan, hanya untuk apa ya istilahnya, pada saat pelaksanaan magang, mahasiswa sudah mendapatkan kepastian untuk melaksanakan magang. Nanti Prodi ajukan saja ke Prodi untuk membuat surat dispensasi kepada dosen pengampu supaya nanti perkuliahan bisa diganti dengan tugas atau bisa dialihkan ke jadwal non-reg atau bisa secara online. Tapi kalau secara online berdasarkan pengalaman biasanya jadi mengganggu kegiatan magang begitu. Paling tidak ya itu tadi bisa dialihkan ke jadwal non-reg atau bisa diganti dengan tugas. Ya. Jadi dispensasi mengenai kehadiran itu bisa digantikan dengan tugas atau bisa dialihkan ke non-reg. Itu mengenai pelaksanaan mata kuliah pada saat kita melaksanakan magang. Kemudian untuk waktu untuk ya, sebetulnya magang itu kan ada di semester 7. Dan karena berdasarkan evaluasi jadi kita kita majukan di semester 6. Tapi karena ada beberapa mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan MBKM, kemungkinan magang itu
bisa diperpanjang gitu ya. Bukan diperpanjang, artinya sampai semester apa ya? Intinya tidak bentrok dengan KKN gitu. Bisa jadi nanti pas di awal-awal semester 7 juga masih bisa. Ya. Itu untuk kegiatan magangnya. Tinggal konfirmasi saja ke prodi ya. Kalau misalkan Bunga sedang melaksanakan kegiatan MBKM sehingga tidak bisa mengikuti magang di bulan apa yang telah ditentukan pada saat ini. Itu di bulan Juni sampai Agustus ya kalau tidak salah kalau sekarang. Di April sampai Juli. Nah, terus kalau untuk yang direkognisi itu semuanya. Yang direkognisi kan sebetulnya nilainya sudah ada ya. Jadi tidak perlu untuk ikut magang lagi sebetulnya. Cukup apa otomatis muncul. Jadi yang sudah direkognisi sekali lagi tidak perlu khawatir mengenai nilai. Jadi yang sudah direkognisi mah bebas dari mata kuliah magang. Ya, tidak perlu daftar lagi, tidak perlu bayar lagi. Kecuali kalau memang mau apa istilahnya menambah pengalaman, mau boleh saja sih magang ya. Magang mandiri kalau semester kemarin ada beberapa mahasiswa yang mengikuti magang mandiri karena sudah direkognisi. Tapi karena mandiri tidak perlu daftar ke prodi dan tidak perlu dari prodi juga tidak akan memproses pembimbingan. Tapi tetap ya kita harus melakukan kegiatan magang sesuai dengan etika tata aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian satu lagi tadi apa ya pertanyaannya untuk proposal ya, untuk proposal. Nah, proposal ini insya Allah lah untuk proposal prodi yang akan menyiapkan nih. Nanti tinggal ini saja, ajukan saja ke prodi proposalnya. Karena kalau misalkan mahasiswa sendiri yang membuat, bukan apa-apa, bukan tidak percaya ke mahasiswa, justru kita juga ya tadinya mahasiswa ini ya, tapi untuk keseragaman mulai dari sampul mulai dari latar belakang lah, siapkan formatnya supaya jangan sampai kita apa ya nanti ada mahasiswa yang membuat proposal sendiri pada saat mengajukan itu tidak disampul. Wah, itu malu sekali ya. Ada yang seperti itu. Itu mengenai proposal. Apalagi ya? Paling itu dulu ya dari Ibu. Mungkin dari dosen yang lain, dari Bu Sekprod atau dari Pak Diki ada yang mau menambahkan lagi, Mangga? Itu mengenai, mungkin. oh ya, boleh saya gimana? Ya, Mangga, Pak Diki dulu. Oke, mengenai tadi surat permohonan ke perusahaan ya, sekalian menjawab yang di kolom chat. Eh, jadi nanti teman-teman teknisnya, baiknya teman-teman nanti silaturahmi dulu ke tempat magang. Itu yang pertama, supaya nanti tidak tumpang tindih ini sudah datang apa enggak, atau sudah ini segala macam. Yang pertama kali nanti ditanyakan, perkenalkan namanya siapa, dari prodi apa, semester berapa, izin kalau sekiranya magang di tempat ini bisa mungkin boleh apa tidak. Intinya seperti itu. Oh ya udah, misalkan kata security-nya atau segala macamnya, tolong dibuatkan suratnya dulu aja, surat mengantar, misalkan untuk ditujukan ke perusahaan. Nah, baru teman-teman nanti mengajukan melalui fakultas itu. Nah, melalui fakultas. Nah, ke fakultas nanti ada surat, baru nanti teman-teman diajukan ke perusahaan tersebut. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti eh baiknya nanti ketika teman-teman sudah biar nggak kejadian lagi tumpang tindih apakah sudah masuk apa belum, nanti akan diupdate istilahnya gitu, akan diupdate. Atau ketika nanti teman ke situ teh, oh ternyata udah ada, biasa suka ada informasi dari tempat perusahaannya. Oh ini udah ada kok dari UMI misalkan. Oh siapa aja? Oh kebetulan satu kelas di situ. Oh udah. Kalau sudah ada di situ dan udah ada 4 orang di situ, teman-teman tidak bisa magang di situ lagi, kecuali beda cabang. Ya, sekali lagi teman-teman kalau di situ sudah ada yang mengisi dengan 4 konsentrasi dan teman-teman baru datang ke situ, baru mau pengajuan dan segala macam, tak taunya itu udah terisi semua, berarti teman-teman tidak bisa magang di situ.
justru nanti minta rekomendasi untuk tempat magang yang lainnya. Seperti itu. Jadi tidak ada sekali lagi dalam satu tempat itu dua konsentrasi gitu. Karena nanti kurang lebih jadi kurang sehat. Jadi terlalu numpuk nanti pada akhirnya di tempat magang tersebut. Gitu kurang lebihnya. Tadi sekalian ngejawab yang siapa Jidan ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Itu mungkin dari saya untuk yang tadi untuk pengajuan tempat magang. Dan sekali lagi nanti teman-teman perkenalkan diri dulu dengan yang rapi, dengan menggunakan jas alma mater segala macam apa namanya tanyakan saja di situ boleh magang apa tidak, intinya gitu dari kampus disampaikan aja dari kampus UMI, karena tiap tahun biasanya selalu ada yang magang di situ dan nanti ada beberapa rekomendasi kita ada yang perusahaan atau nanti teman-teman bisa mengandalkan misalkan apakah ada saudara kah, apakah ada orang tua kah, apakah nanti ada orang dalam kah, apakah nanti ada siapapun juga yang di situ, nanti the power of ngelobi deh gitu. Ya nanti the power of ngelobi, teman-teman bisa bujuk saudara teman-teman atau teman atau yang lain kenalan kalian, so, silakan, justru itu adalah ajang kalian untuk negosiasi, belajar untuk agreement, deal, dan ke perusahaan itu ajangnya. Ya, itu saja. Bu Resa silakan kalau mau menambahkan. Mungkin menambahkan sedikit Pak, yang tadi untuk mengajukan surat pendaftaran magang ya. Bukan pendaftaran magang, surat pengantar ke perusahaan yang dikirim ke website fakultas, itu teman-teman boleh berapa kali aja ya. Misalnya 2 kali ganti lagi tempat magang atau 3 kali bisa ya mengajukan. Tapi untuk supaya tidak beberapa kali kalian mengajukan surat ya, lebih baik kalian fikskan dulu. Ya, misalnya nih, yang pertama itu kalian punya rencana mau magang di Alfamart gitu ya. Kalau Alfamart gak bisa ya. Bisa ya. Nah, misalnya mau magang di PT Pegadaian gitu ya. Nah, teman-teman harus fikskan dulu apakah di Pegadaian itu kira-kira bisa atau tidak ya. Kalau misalnya ada orang dalam nih. Nah, kalau misalnya kata orang dalamnya itu bisa, nah langsung bikin pengajuan surat pengantar magang. Tapi kalau misalnya kita itu gak ada orang dalam sama sekali, jadi pengen pakai surat pengantar dulu, baru itu ajukan di surat pengantar permohonan untuk ke perusahaannya. Itu ya. Kalau untuk batas berapa kalinya itu sebenarnya tidak ada batasnya ya. Jadi boleh beberapa kali. Tapi untuk supaya teman-teman nggak capek ya, kalau bisa difikskan dulu lah kira-kira teman-teman mau kemana. Begitu mungkin. Ya, nuhun, Pak. Baik. Ada lagi pertanyaan teman-teman sebelum kita tutup? Pak, satu lagi Pak, perusahaannya jangan milik sendiri ya. Oke, perusahaannya jangan milik sendiri. Paling kalau punya kerabat mungkin gitu masih bisa ya Bu ya. Uh, Ya bisa. Sama ini teman-teman, ini pengalaman yang sebelum-sebelumnya tadi juga udah disinggung sama Pak Diki ya. Jadi jangan sampai di perusahaan ini banyak sekali kejadian tiap tahun. Usahakan walaupun itu hak teman-teman ya. Banyak yang memilih saya pengen di perusahaan ini tetap, padahal di dalam tuh ternyata ngeluh, seudahnya teh ngeluh Pak. Saya teh terjelas ini teh pas pas sidang magang teh terjelas dapat cuma disuruh motokopi. Jadi terjelas apa yang mau dipertanggungjawabkan. Nah itu makanya harus diperhitungkan dari awal eh, teman-teman di mana dan kira-kira bisa banyak belajar nggak di situ gitu. Kalau memang, nah ini jangan sampai memaksakan untuk magang. Eh, Apalagi kalau yang udah ada kakak tingkat, ini kan banyak referensi. Mungkin teman-teman juga bisa nanya-nanya ke kakak tingkat yang pernah magang di BJB misalkan atau di mana kira-kira gimana. Nah itu juga mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk untuk link link cari tempat magang dan juga magang di tempat itu seperti apa gitu, karena banyak nanti atau mungkin nanti di grup untuk referensi saya akan boleh ditampilkan mungkin ya Pak Ketua, Pak Diki, yang tahun kemarin siapa yang magang di mana gitu, jadi mungkin bisa tahu kakak tingkat ini magang di situ. Nah itu kan bisa nanya ke kakak tingkat tersebut terus nyari-nyari link dan nyari referensi gitu.
Gitu mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi atau ada yang ditambahkan Bapak Ibu. Izin bertanya, Pak. Oh boleh, mangga dari siapa? Nuril Ayu. Ya, Nuri Ayu. Ya, izin bertanya. Di MPKM itu kan ada magang mandiri ya, Pak. Kalau misalnya kita apply ke sana dengan sistem magang WFH gitu, apakah boleh, Bapak? Terima kasih. Magang WFH. Iya, Pak. Oke. Mau sama siapa? Bu Nur atau Pak Diki? Boleh. Itu konsepnya gimana ya, magang WFH itu kayak dari Google atau dari gimana? Nuril Ayu. Jadi kayak kita setelah udah nge-apply ke perusahaan, kita lewat laptop aja dari rumah gitu, Pak. Dengan jam kerja itu tetap 8 jam kerja per hari, seperti itu, Pak. Hanya saja kita tidak perlu ke perusahaannya, Pak. Oke, pada oke, izin menjawab ya. Pada prinsipnya teman-teman nanti itu teknis di lapangan. Kalaupun misalkan yang pasti nanti teman-teman sesuai dengan profil lulusannya. Kalau misalkan profil lulusannya di bidang marketing, berarti nanti seputar konsepnya di bidang marketing. Leader maupun financial maupun nanti strategik. Jadi sekali lagi, ini tadi supaya teman-teman nggak kesulitan dalam membuat laporan magang, itu kalau bisa sesuai dengan profil lulusannya. Itu yang pertama. Yang kedua, agar misalkan Pak, kan saya disuruh hanya tadi kayak hanya fotokopi saja dan yang lain kayak gitu. Teman-teman harus lebih aware, lebih peka. Ini fenomena yang terjadi di perusahaan itu apa? Jadi harus mencari tahu, mencari sumbernya, mencari fenomenanya untuk yang kalian bisa jadikan rujukan ini untuk menjadi laporan magang. Ya, kayak gitu. Jadi teman-teman jangan sampai nanti kesulitan dan kebingungan, apa ya laporan magangnya apa ya gitu. Jadi teman-teman justru ketika teman-teman sudah menentukan di tempat magang itu sesuai dengan profil lulusannya, cari fenomenanya apa. Kalau kalian sudah menemukan fenomenanya atau permasalahannya, baru nanti teman-teman mencari bahan materinya itu yang ada sesuai dengan profil lulusan. Contoh kayak tadi, Pak, di sini tidak ada business plan. Oh, Pak, di sini tidak ada perencanaan di dalam break-even point. Pak, ini tidak ada perencanaan di dalam manajemen strategiknya seperti apa. Oh, Pak, ini belum ada ekspansi di dalam bisnis. Nah, itu justru teman-teman itu bisa dibuatkan menjadi laporan magang. Artinya gitu, sesuai dengan profil lulusannya. Terlepas nanti teknis dalam misalkan WFH secara online, nanti sampaikan saja ke pembimbingnya. Pak, saya melaksanakannya secara WFH dan ini yang saya kerjakan setiap hari. Ini itu, walaupun sebenarnya konsekuensinya, apakah nanti WFH ini semuanya untuk skema penilaian nanti seperti apa? Karena nanti butuh ada penilaian dari pihak perusahaannya. Oh Pak, nanti pihak perusahaannya akan memberikan penilaian juga. Ya sudah, kalau emang nanti dari apa Nurila Ayunya misalkan bisa dan untuk bisa kooperatif dengan walaupun secara online dan jauh dan ada penilaiannya, ya itu sih bisa saja. Yang penting pelaksanaan magang itu dilaksanakan dengan baik. Itu ya. Nah, terus yang selanjutnya saya ingin menyampaikan tadi ada bahan rekomendasi yang kakak tingkat yang sebelumnya sudah pelaksanaan magang di mana saja. Yang tadi yang sudah disampaikan sama Pak Sofian. Yang pertama, teman-teman tolong segmentedkan mengenai tempat objek penelitiannya. Yang pertama misalkan, Pak, oh segmentinnya apa? Perbankan. Di perbankan di Sukabumi banyak banget. Ya, udah lebih dari puluhan. Banyak banget di situ. Mau bank, mau BPR, itu semuanya ada. Belum cabang-cabangnya, belum unitnya. Ya, itu misalkan contoh perbankan. Terus yang kedua, kalian segmentedkan, Pak, ini sektor telekomunikasi. Oh, oke, sektor telekomunikasi. Kalau di bidang keuangan agak susah. Berarti teman-teman bisa masuk di bidang pemasarannya, marketingnya. Bisa masuk ke strategiknya. Bisa masuk nanti ke leadershipnya. Kalau misalkan ada bahan di situ untuk finansialnya, ya sudah masuk juga ke situ. Misalkan telekomunikasi, misalkan contoh Telkom, Indosat, terus apa namanya Simpati, Smartfren dan yang lain atau komunikasi yang lain yang bisa di ini kan bisa silakan. Berarti di bidang service excellent tuh seperti itu. Kalau di perbankan semua segmented ada, mau di bidang tadi marketing ada, finansial ada, strategi ada, leader juga ada di situ. Bank ada BSI, ada Muamalat, ada Mandiri, ada BJB gitu. Bahkan BJB juga ada BPR Sukabumi gitu. Dan BPR yang lain banyak di situ. Ada yang di wilayah kota, ada yang di wilayah kabupaten, ada yang sampai ke pelabuhan. Artinya banyak teman-teman seperti itu. Terus selanjutnya ada industri. Industri boleh nggak Pak? Misalkan seperti kalau misalkan teman-teman ada kenalan di GSI atau kenalan di yang lain atau di SCG dan yang lain ya nggak jadi masalah. Artinya seperti itu. Makanya manfaatkan
kalau ada teman-teman relasi di dalam atau orang dalamnya gitu, baik itu saudara, orang tua, kerabat, itu yang lain manfaatkan dengan baik. Silakan kalau diizinkan untuk magang, magang. Kemarin pun ada yang di BTN, ada yang di Mandiri, ada yang di BJB juga banyak. Setiap cabang ada BSI, setiap cabang banyak. Ada yang di kota, ada yang di Cibadak, ada yang di Curug, belum BJB, ada yang kota dan yang lain juga banyak artinya gitu. Jadi teman-teman tolong petakan dulu. Wah, ini kayak masuk ke dalam bisnis deh. Ini ada unsur bisnisnya deh gitu. Nah, kira-kira kalau untuk UMKM yang omsetnya gede, oh ini kayaknya apa namanya Bolu Amor kayaknya gede ini omsetnya, ya sudah, so kira-kira bisa magang apa enggak. Tapi bukan berarti kalian kerja untuk jualan di situ, tapi lebih ke konsep marketingnya seperti apa, konsep strateginya seperti apa. Itu kalau nggak salah Bolu Amor itu lulusan UMI juga kalau nggak salah ya Bu ya, gitu. Tapi itu bidang agribisnis kalau nggak salah. Yang kedua ada juga apa ayam penyet, artinya kayak gitu. Coba membuat itu lulusan Adbis ownernya gitu. SCG ada yang lulusan Adbis, GSI banyak juga yang lulusan Adbis juga di situ. Artinya manfaatkan itu dengan baik gitu. Kalau untuk beberapa publik itu sepertinya kalau misalkan di Pemkot boleh nggak, itu kayaknya nggak cocok karena instansi pemerintah lebih ke pelayanan publik ya. Artinya seperti itu. Rumah sakit bisa nggak, itu lebih ke pelayanan publik, intinya seperti itu gitu. Kalau sekolah instansi pendidikan boleh nggak? Itu kayaknya kurang cocok karena itu lebih ke pendidikannya gitu. Kalian tidak ada konsep bisnisnya di situ. Jadi usahakan yang memiliki omset yang besar. Contoh misalkan Alam Sunda, omsetnya gede nggak? Gede banget itu Alam Sunda dan cabangnya di mana saja. Bukan berarti kalian menjadi bagian ngagoreng dan yang lain, bukan. Tapi kalau masuk ke dalam manajerialnya, kalian bisa membuat konsepnya, membuat ekspansi dan strategi itu, bisnis plan dan yang lainnya, itu nggak jadi masalah karena kan emang omsetnya besar. Syukur-syukur nanti kalau kalian itu bisa dijadikan riset, nanti udah lulus di rekrut untuk menjadi manajer Alam Sunda, luar biasa juga di situ. Itu jadi gitu. Atau kalian the next-nya pengen jadi entrepreneur, saya pengen bikin usaha sejenis yang sama, itu juga bisa. Ya gitu. Karena kalau magang itu enak teman-teman mencari ilmunya. Beda kalau udah lulus. Ya, kalau udah lulus mah susah justru mencari ilmu itu. Gitu. Lebih susah ininya. Tapi kalau masih konsepnya magang, biasanya dikasih kesempatan tuh sama pelaku UMKM, bisnis ataupun dari perusahaan. Gitu. Ada yang bagus juga dari Indosat kemarin udah beres lulus ternyata direkrut juga. Ada lulusan Adbis juga di situ. Itu kurang lebihnya. Silakan. Bapak Ibu, mangga silakan kalau ada menambahkan. Ya, tambahan Pak Diki, kebetulan kemarin itu seminggu yang lalu itu dapat informasi bahwa di BPJS Kesehatan itu sudah tidak bisa lagi mahasiswa Adbis magang di sana karena salah satunya ada hal yang kurang baik ya dari kakak tingkatnya. Jadi dia itu alasannya sakit tapi tidak ada kabar lagi sampai terakhirnya ya. Nah, jadi yang sudah dibangun oleh Prodi ya pendekatan penjajakan dengan BPJS Kesehatan ternyata hanya cukup untuk 1 tahun aja. Nah, karena salah satu etika dari mahasiswa ya, akhirnya di tahun ini nggak bisa lagi mahasiswa Adbis di BPJS Kesehatan ya gitu. Jadi teman-teman sekali lagi mohon dengan sangat kalau misalnya teman-teman magang di suatu tempat, tolong maksimalkan sebaik mungkin dan jaga nama baik alma mater ya gitu, etikanya dijaga. Nah, itu yang kurang baiknya. Kalau yang baiknya banyak banget ya, alhamdulillah yang baik-baiknya banyak. Salah satunya juga di Ayam Bunut. Ayam Bunut, salah satu mahasiswa Adbis ada yang magang di Ayam Bunut. Setelah selesai magang itu juga direkrut kerja di sana ya. Di PT Pegadaian juga sama. Awalnya magang tapi jadi pengen MBKM jadi magang MBKM karena diminta untuk 5 bulan ya gitu. Nah, sebenarnya banyak yang minta diperpanjang karena mahasiswa Adbis alhamdulillah memberikan sesuatu yang bernilai ya, yang baik di tempat magangnya sehingga perusahaan-perusahaan banyak yang minta untuk diperpanjang magangnya. Nah, itu mungkin ya teman-teman sekali lagi tolong jaga nama baik alma mater dan jaga nama baik prodi gitu. Mungkin itu ya. Nuhun, Pak, Ibu. Baik, atur nuhun Bu, Bapak Ibu. Itu ya mungkin teman-teman
sudah cukup jelas. Kalau memang nanti ada pertanyaan lagi, bisa mungkin di grup, pertanyaan yang berkaitan tentunya dengan magang gitu. Silakan di grup, nanti mungkin bisa dijawab dan menjadi gambaran bagi teman-teman yang lainnya. Jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan dan disampaikan, mungkin kita bisa tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.